Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini atas kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Kami hendak bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini tertulis dalam Ibrani 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini, mari kita jadikan harapan sebagai milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kita semua pasti punya harapan-harapan dalam menjalani kehidupan. Apa itu pengharapan? Pengharapan merupakan kesabaran untuk menantikan sesuatu yang diyakini terjadi di masa depan. Pengharapan tidak berbicara tentang masa lalu, tetapi berbicara tentang sesuatu yang ada di masa depan. Apa yang menjadi harapan-harapan kita pada saat ini? Mungkin itu harapan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, harapan untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, harapan untuk sembuh dari penyakit, dan harapan-harapan yang lainnya. Pengharapan itu sangat penting untuk kita miliki dalam menjalani hidup ini. Jika tidak ada yang diharapkan, berarti kita seperti orang yang putus asa. Sering pengharapan kita diuji ketika kita mulai merasa putus asa, seolah keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Tetapi marilah kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan bukan berarti kita hanya berdiam diri dan hanya merenungkan saja. Pada renungan hari ini dikatakan bahwa pengharapan yang kita miliki harus sampai pada akhirnya. Jadi jangan sampai pengharapan kita putus. Kalau kita lihat keadaan akhir ini, banyak kasus orang melakukan bunuh diri. Hal tersebut terjadi karena tidak memiliki pengharapan. Dan mereka adalah orang-orang yang putus asa. Ketika kita memiliki pengharapan, maka kita juga tidak akan lamban dalam hidup kita. Pengharapan akan membuat kita maju dan melangkah, bukan diam tanpa melakukan apapun. Contohnya, ketika kita berharap mendapatkan sebuah pekerjaan, bukan berarti kita hanya diam saja tanpa ada usaha yang harus kita lakukan. Tetapi minimal kita berdoa kepada Tuhan. Seringkali kita hanya diam. Kalau kita diam, itu artinya kita tidak punya pengharapan. Selain itu, pengharapan juga akan mendatangkan kesabaran buat kita. Seperti Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham tahu bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Abraham tidak bimbang akan janji Allah, sekalipun keadaannya tidak memungkinkan untuk dapat mencapai janji tersebut. Di mana kita menerima janji Allah harus dengan iman, jangan dengan bimbang karena ketidakpercayaan kita. Karena orang yang bimbang sama dengan orang yang mendua hati, dan orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Kita harus diperkuat dalam iman untuk mendapatkan janji Allah.
Ketika kita memiliki iman dan pengharapan akan Tuhan, maka damai sejahtera akan dilimpahkan dalam hidup kita. Maka lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, milikilah pengharapan yang benar dan iman yang teguh dalam Tuhan. Maka percayalah, kita akan mendapatkan segala yang baik dari Bapa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu memiliki iman yang teguh dan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan itulah yang membuat kami kuat dan tidak berputus asa, walaupun kami banyak menghadapi berbagai rintangan dan pergumulan dalam hidup ini. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Demikian juga pada saat ini kami berdoa, buat segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan menyertai kami. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkaulah senantiasa melindungi dan menyertai mereka untuk melakukan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Apabila mereka sedang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Dan yang memiliki pergumulan, biarlah Engkau yang menopang dan menguatkan mereka, supaya mereka selalu memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.